Apakah janji John Hartman melibatkan talenta lokal dalam tim kepelatihannya bisa terwujud? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan penyerang timnas Indonesia Zainal Arif. Selamat malam, Bung Joy. Malam, Friska. Selamat malam juga, Bung Abo. Selamat malam, Friska. Saya ke Bung Joy dulu. Kalau lihat sekarang John Hartman masuk harusnya minim drama lah ya. Apa yang bisa kita harapkan dari struktur kepelatihan nanti di bawahnya Hartman? Ya, yang pertama harus kita syukuri bahwa John Hartman datang dalam suasana yang damai. Ya. Nggak ada drama-drama, nggak ada selebrasi yang berlebihan, tidak ada penyambutan yang berlebihan juga. Ya. Jadi ini awal yang bagus ya. Dan dia bawa anak istrinya untuk tinggal di Jakarta. Saya rasa itu menunjukkan tekadnya bahwa dia memang serius untuk membuat, karena kan pengalaman dia dengan Kanada, dengan Selandia Baru, dengan Kanada yang putri, itu membuat tim yang biasa-biasa aja menjadi tim yang layak Piala Dunia lah gitu kira-kira. Jadi dan bersama tim Kanada putra kan dia juga membuat level permainan mereka, level FIFA-nya juga meningkat hampir 30 bar ya naiknya. Nah, kalau kita tanya apa harapannya, ya tentu saja terkait dengan misalnya janji dia untuk melibatkan lebih banyak pelatih dan environment lokal sebetulnya untuk bisa membangun bersama-sama tim nasional ini. Tidak melulu tidak melulu menggantungkan nasib kita pada pemain diaspora, pada pelatih-pelatih atau direktur teknik asing, atau pelatih-pelatih asing ke depannya. Karena jujur harus kita akui kan sejak zaman Sintayong lah misalnya, sejak kemudian pindah ke Kluivert, pelatih-pelatih Indonesia yang sebetulnya punya kemampuan kan tidak mendapatkan banyak kesempatan. Ya. Nah ini yang menurut saya kalau dia betul janjinya seperti itu, rasanya ini ya awal yang baik juga lah. Kita harus sambut dalam kerangka optimisme ya. Dan ke depan Indonesia harus punya pelatih-pelatih yang bukan untuk tim nasional sebetulnya, untuk kompetisi-kompetisi domestik. Sehingga mulai dari kompetisi usia muda sampai dengan kompetisi profesional dan semi profesional punya pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman untuk menangani pemain-pemain dengan karakter yang sulit, pemain-pemain dengan ego yang tinggi itu kan semua ada di tim nasional senior. Jadi kalau misalnya ada sejumlah nama nanti bisa punya kesempatan mendampingi John Hartman, saya rasa itu kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk menambah pengalaman, menambah CV, menambah portofolio, sehingga dia punya kepedean yang tambah ya. Kalau cuma license misalnya A-Pro atau apa, license itu cuma selembar kertas, tapi dia harus implementasikan itu dalam program, dalam cara dia melatih, dalam komunikasi, dalam mengembangkan pemain. Ini yang sebetulnya juga menjadi obligasi dari John Hartman untuk menaikkan semua level, terutama level pelatih-pelatih muda. Nah ini yang menarik, saya mau tahu dari POV-nya, dari sudut pandangnya pemain. Kang Abo, kalau dari Kang Abo melihat seberapa penting sih environment lokal atau skuad lokal yang nantinya dimiliki oleh John Hartman untuk mengembangkan timnas Indonesia? Karena targetnya ya pasti Piala Dunia, apalagi sekarang kita sudah selangkah hampir dapat bisa masuk Piala Dunia meskipun belum beruntung. Mungkin menurut saya ini sesuatu hal yang harus kita dukung ya. Ini yang saya harapkan juga, bahwa pelatih asing yang datang ke sini juga akan selalu melibatkan pelatih lokal. Kenapa? Kalau saya melihat dari goalsnya atau sasarannya yang diincar sama John Hartman ini, dia mempunyai cita-cita untuk seolah dia mungkin seperti ini ya. Ayo kita maju bersama dan saya akan bantu tim ini. Kenapa? Karena mungkin walaupun selama ini dia juga mendapatkan tawaran dari negara lain, tetapi dia melihat bahwa Indonesia punya potensi, tinggal selangkah lagi untuk maju ke Piala Dunia. Ada sesuatu hal nih yang mesti di-challenge sama dia sendiri ya, bahwa tim ini mampu. Dan saya punya trik khusus bagaimana tim ini bisa melaju ke level yang lebih tinggi. Nah, sekarang ketika dia melibatkan para pelatih lokal dan dia juga membawa keluarganya untuk tetap berada di Indonesia, ini menjadi stimulus yang sangat baik buat para pemain-pemain lokal, khususnya yang berkompetisi di tanah air. Ini menjadi catatan bahwa mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan
kehormatan ketika dipanggil tim nasional. Dan saya yakin akan ada pemain baru yang selama ini belum pernah masuk ke tim nasional. Nah, bicara soal komposisi antara asisten pelatih lokal juga pemain-pemain lokal yang dinaikkan levelnya, ini gimana sih PR-nya kalau Bung Joy membaca dari skuad kita sejauh ini? Kalau yang ada sekarang justru itu yang kemudian menjadi highlight dalam konferensi persnya John Hartman adalah dia ingin melihat seberapa dalam talenta-talenta yang ada di Indonesia yang bisa dinaikkan. Yang saya dengar dia sudah melakukan banyak komunikasi dengan pemain-pemain yang tampil di Liga Super. Dan komunikasi itu menurut saya awal yang bagus karena dia ingin mencari informasi sedalam-dalamnya tentang apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Kenapa kamu levelnya harusnya bisa level grade-nya bisa 90, kenapa kamu baru 70. Dan hal-hal seperti itu kan untuk catatan basis data dia untuk mengembangkan satu pemain. Nah ini yang saya rasa kalau dia menjalin komunikasi yang lebih intens, nanti kalau dia tidak pergi-pergi lagi, dia ada di Indonesia, dia bisa ketemu banyak pemain, bisa ketemu Zainal Arif, bisa ketemu mantan pemain juga untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Karena sebetulnya kita punya banyak sekali talenta, tapi kita belum bisa bersaing dengan Arab Saudi, dengan Kuwait, tidak bisa bersaing gitu loh. Jangan dulu bersaing dengan Jepang atau Korea Selatan lah, dengan mereka saja, dengan negara-negara di Jazirah Arab kita kan belum bisa sebetulnya. Yang pernah menang lawan Arab Saudi itu menang sekali gitu ya. Selebihnya kan kita nggak bisa lagi menang. Nah ini yang dia harus mendapatkan solusi, ada apa, dia kan harus cari dulu masalahnya, kemudian dia, mungkin kompetisinya nggak bagus di dalam. Kompetisi nggak bagus, akar masalahnya di mana? Nah, dia harus banyak komunikasi. Oleh sebab itu saya berpesan, jangan terlalu terburu-buru karena proyek dia ini proyek jangka panjang. Nah, kalau kita terburu-buru harus juara AFF, harus bagus di Piala Asia dan segala macam. Ini nggak masuk dalam pemikiran dia, karena dia membangun Kanada juga lama. Dia membangun itu step by step. Dan stepnya tuh jelas. Nah ini yang saya bilang dia harus ada roadmap. PSSI nggak punya roadmap, dia harus punya roadmap untuk mengembangkan Indonesia karena tujuannya satu, kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Dan kita punya sources luar biasa banyak. Nah kalau bicara soal selain tadi tidak hanya pelatihnya yang penting, pemainnya yang penting, tapi asisten pelatihnya siapa? Kalau dari Kang Abo melihat siapa asisten pelatih yang potensial untuk direkrut oleh John Hartman? Apakah misalnya Coach Nova yang sudah malang melintang dengan berbagai prestasinya atau gimana kalau menurut Kang Abo? Iya, mungkin ada beberapa banyak para pelatih potensi yang ada di Indonesia ya. Salah satunya Coach Nova juga. Tetapi itu juga bukan menjadi pilihan utama ya. Banyak pelatih yang kemungkinan juga dipilih langsung sama John Hartman. Dan saya yakin dia juga akan memberikan assessment juga untuk para pelatih seperti apa kriteria yang dia butuhkan kan. Jauh ini juga peluang buat para pelatih lokal untuk bisa mendampingi beliau dan bisa mengambil ilmunya seperti apa sih, seperti apa gaya bermainnya, seperti apa roadmap-nya, dan ini akan menjadi bukan hanya pemain aja ya yang mendapatkan kesempatan, bukan hanya pemain aja yang nantinya juga punya kans untuk bermain tim nasional, tapi pelatih lokal juga untuk mendampingi beliau. Saya kira ini sesuatu hal yang mesti harus kita dukung. Nah kalau dari jadi siapapun pelatihnya, siapapun pelatihnya ya, maksudnya. Nah kalau dari Bung Joy, siapa saja kira-kira nama-nama yang potensial untuk direkrut jadi asisten kepelatihan John Hartman? Tapi usai jeda, kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih membahas janji John Hartman yang akan melibatkan talenta lokal dalam tim kepelatihannya bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan penyerang timnas Indonesia Zainal Arif. Saya ke Bung Joy lagi. Jadi siapa saja yang berpotensi jadi asisten pelatihnya John Hartman dan sebenarnya standarnya tuh apa saja sih yang harus dilirik ya, Bung Joy, kalau bicara soal standarisasi? Kalau kita bicara nama cukup banyak sebetulnya ya yang bisa menjadi kandidat asisten magang lah kira-kira sama John Hartman, karena harus kita akui dia kan punya reputasi yang sangat bagus meskipun namanya tidak terlalu dikenal. Nah tapi kalau kita bicara di pelatih lokal kan sebetulnya kita angkatannya Kurniawan aja, angkatannya Kurniawan di Primavera itu kan ada beberapa yang jadi pelatih.
ya kan, dengan license yang cukup mumpuni. Kurniawan sendiri sudah pengalaman di Italia. Ada Eko Purjianto kemarin yang menjadi asistennya Indra Safri, ada Bima Sakti yang sudah malang melintang bersama kelompok usia muda, ada Coach Nova. Nah, kalau misalnya bicara Coach Nova, dia kan sekarang pegang tim U20. Apakah PSSI ingin mempertimbangkan dia magang bersama Herman atau dia pegang 20 supaya 20 punya kesempatan, U20 punya kesempatan dipegang oleh pelatih lain? Itu misalnya. Tapi kalau bicara syarat, ya tentu saja syaratnya ada license yang cukup mumpuni itu. Tetapi license itu sendiri bukan jaminan. Karena license kan harus terus diperbaharui melalui praktek, melalui workshop, melalui semua yang dia dapat dari kepelatihannya dan diterjemahkan dalam ilmu kepelatihan itu dengan melatih, ya kan, nggak cukup hanya license. Nah ini dalam waktu yang menurut saya waktunya cukup lah ya untuk menguji beberapa nama supaya mereka betul-betul ketika datang untuk menjadi asisten untuk magang itu betul-betul dengan bekal yang cukup. Nah ini saya kira misalnya dalam 1 bulan ke depan sudah terkumpul beberapa nama, diuji oleh tim teknisnya PSSI kan sekarang hebat-hebat juga. Ada orang-orang Belanda itu kan, ada Alexander Zwayer, ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff, sekarang tambah ada John Herman. Jadi tim pengujinya cukup hebat. Nah, harusnya bisa menyaring pelatih-pelatih yang ada di lokal ini untuk bisa menjadi asisten dulu lah. Paling enggak kan yang dipegang oleh John Herman 2 tim kan, tim senior dan tim U23. Kan artinya opsinya untuk magang ini kan banyak sebetulnya. Karena dia bukan hanya tim pelatih juga, tapi juga ada tim teknis, ada tim kepelatihan yang lain, bukan saja asisten pelatih. Jadi sebetulnya kesempatannya banyak. Nah, bagaimana ini memanfaatkan kesempatan ini dengan strategi yang tepat sehingga 5 tahun ke depan kita bisa punya penggantinya John Herman. Dari pelatih-pelatih lokal yang sekarang ada. Menurut jadi saya mereka cukup transfer ilmu yang selama ini digaungkan itu ya memang terjadi begitu ya harusnya nanti. Iya, karena itu sebetulnya obligasi pelatih tim nasional untuk kewajiban. Dia wajib sebetulnya untuk menelurkan ilmunya, knowledge-nya, transfer of knowledge-nya itu harus ada. Nah ini yang kan nggak terjadi sebelumnya ya. Saya nggak sebut nama lah, terlalu sensitif. Era Sintayong, era Kluivert apalagi. Kan? Kalau ini harus terjadi sekarang. Ini harus terjadi di eranya John Herman. Kalau Kang Abo misalnya mantan penyerang timnas, mantan pemain timnas lain ditawari jadi ada kesempatan jadi asisten itu sebenarnya sangat terbuka kan Kang Abo? Siapapun mungkin sangat terbuka, tetapi saya sependapat apa yang dikatakan tadi Bung Joy bahwa ada sosok Kurniawan, ada sosok Bima Sakti dan juga sosok Eko Purjianto. Mereka selama ini juga cukup kenyang pengalamannya dan dengan reputasinya, saya kira dengan posisinya. Sementara ini kan Kurniawan ada di depan, Bima Sakti ada di tengah, dan Eko Purjianto juga ada di belakang. Ketiga kriteria pemain pelatih ini kemungkinan sangat cocok ya menurut saya untuk mendampingi posisi John Herman. Kalau saya pribadi, sepertinya saya belum ada di diri saya untuk jadi seorang pelatih. Tapi sebenarnya Kang Abo, sementara ini ya, kita tunggu nanti nextnya siapa tahu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pemain, seberapa penting sih pelatih itu selain menjadi kompas atau pengarah bagi timnya, tapi juga bisa jadi pengayom yang Kang Abo rasakan sebagai mantan penyerang timnas? Sebagai pemain ya, kalau mungkin sebagai pemain. Jadi gini ya, saya akan sedikit menambahkan apa yang tadi ditanyakan oleh Rika. Jadi tidak semua mantan pemain itu bisa jadi seorang pelatih juga kan. Jadi itu saya sangat setuju banget. Tapi kalau untuk menganalisa, untuk melihat sesuatu hal yang terjadi di lapangan, kemungkinan secara intuisi tetap masih bisa. Nah kalau misalkan ditanya lagi sama saya kira saya lebih senang rekan-rekan senior yang sekarang sudah betul-betul kenyang pengalaman di dunia kepelatihan, mereka mendapatkan kesempatan kembali. Ini kan penting sekali posisi asisten pelatih. Tadi selain transfer of knowledge, tapi kan tim kepelatihan ini seperti yang tadi saya tanyakan juga ke Kang Abo, ini kan akan penting sekali sebagai kompas, sebagai penunjuk arah bagi timnas, harus punya roadmap seperti. Betul. Itu harus. Ya itu sangat. Gimana? Betul Rizka, itu sangat penting sekali karena sejauh ini mereka yang
betul-betul punya pengalaman. Selain pengalaman, mereka juga ngerti banget kultur sepak bola kita, sesuatu hal yang mungkin selama John Heyman belum paham, mereka bisa memberikan input yang sangat baik, dan itulah mungkin pentingnya mantan pemain, mantan praktisi yang selama ini tahu betul apa yang terjadi di lapangan dan tahu betul kultur sepak bola kita. Nah, itu betul-betul sangat penting menurut saya. Nah, yang juga Pak Sumarji waktu itu bilang bahwa John Herdman bakal nonton langsung juga ke lapangan. Seberapa penting sih Bung Joy untuk ini? Ya, dia memantau langsung ke lapangan itu sebetulnya juga bagian dari pekerjaan besarnya untuk melihat seberapa dalam sources pemain Indonesia yang kita punya, yang dipunyai oleh Indonesia, sehingga dia bisa tahu, oh saya bisa ambil beberapa pemain untuk posisi A, B, C, D, gitu loh. Karena di lapangan itu karakter pemain itu kelihatan, ya. Ada yang karakternya fighter, ada yang karakternya nggak mau kalah dan segala macam. Mannernya juga kelihatan. Kalau di latihan kadang-kadang nggak kelihatan. Yeah. Oleh sebab itu kalau pelatih di negara-negara yang lain itu dia muter. Memang muter dia, lihat pertandingan mulai dari mungkin kalau di Inggris misalnya divisi Championship sampai ke Liga Primer, dia lihat semua karena semua selalu ada potensi. Nah dia juga harus muter. Liga Super kan berputarnya salah satu kompetisi dengan perputaran yang bagus. Ya. Jadi kalau dia tahu jadwalnya, dia ingin melihat pertandingan kemana-mana, dia tinggal muter. Kalau memang itu adalah kewajiban dia untuk, dan itu penting sekali. Jangan seperti pelatih yang sudah-sudah gitu loh, ya jangan mengulang apa yang sudah. Itulah, dia harus betul-betul memantau, mencatat, membuat program. Kalau dia lihat pemain satu ini bagus nih, dia pantau terus dalam beberapa pertandingan. Dia pantau, dia bikin catatan, sehingga dia catatan itu adalah bekal. Ketika si pemain itu, aku lihat kamu lebihnya ini, kamu kurangnya ini. Saya punya program buat kamu. Karena program itu disesuaikan dengan filosofi permainan dia. Ya. Saya butuh kamu untuk posisi ini, kamu lebihnya ini, kurangnya ini. Satu per satu diajak ngomong, ditrain betul-betul dengan komunikasi yang baik. Saya rasa dia pengalaman di Kanada kan begitu juga. Ya. Dengan Alphonso Davies misalnya. Ya. Dia komunikasinya intens. Ini anak bandel banget, bisa menjadi betul-betul pemain yang bisa dikendalikan. Dia didik begitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pinternya pelatih itu. Misalnya kalau kita bicara striker, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sebetulnya itu kan potensi betul gitu loh. Cuma kan kok nggak naik levelnya, dia harus catat. Ya. Sehingga ketika dia berhadapan langsung dengan Ramadan Sananta misalnya, kamu punya skill bagus gini-gini nih, kekurangan kamu gini-gini, saya punya program buat kamu. Ya, dan itu pentingnya juga dia punya asisten pelatih yang bisa jadi think tank-nya dia ya. Asisten pelatih dia diskusi. Ya. Dia diskusi, enggak coach, enggak begitu, dia harusnya gini-gini nih. Oke. Kamu pandangan kamu oke juga nih. Kita combine ya, kan gitu. Nah, jadi waktu dia menerapkan programnya ke pemain, dia sudah mendapatkan banyak informasi. Semakin banyak informasi semakin bagus. Dan itu yang menurut saya yang sekarang dia udah jalankan. Kalau dia udah ada di sini, dia udah mulai sebetulnya untuk bekerja. Siapakah yang akan menjadi partner? Kita akan lihat pencarian John Herdman untuk melengkapi skuadnya di Timnas Garuda. Terima kasih Bung Joy atas waktunya. Terima kasih juga Kang Abo, Kang Zainal Arif sudah. Sama-sama Priska. Di Sahabat Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara.